Halo semuanya, kembali lagi di Kucing Story Lab. Di video kali ini, kita akan membahas update terbaru dari KSL Kasirku Pos. Pada update sebelumnya, aplikasi kasir ini sudah bisa digunakan untuk mengelola produk, melakukan transaksi penjualan, mencatat riwayat transaksi, mengurangi stok otomatis, dan digunakan oleh admin maupun kasir. Nah, di update kali ini, kita menambahkan beberapa peningkatan penting, khususnya pada bagian dashboard dan laporan penjualan. Tujuannya sederhana, supaya pemilik usaha, admin, maupun kasir bisa lebih mudah memantau penjualan harian tanpa harus membuka data spreadsheet secara manual. Yang pertama, sekarang dashboard dibuat lebih informatif. Selain menampilkan total penjualan hari ini, jumlah transaksi hari ini, jumlah produk, dan stok menipis. Dashboard juga ditambahkan grafik penjualan harian selama 7 hari terakhir. Dengan adanya grafik ini, pengguna bisa langsung melihat tren penjualan secara visual. Misalnya, hari mana penjualan sedang naik, hari mana penjualan mulai turun, dan bagaimana perkembangan penjualan dalam 1 minggu terakhir. Jadi, tidak hanya melihat angka, tetapi juga bisa membaca pergerakan penjualan dengan lebih cepat. Selain grafik, dashboard juga dilengkapi dengan rekap harian. Rekap ini menampilkan ringkasan penjualan per hari, jumlah transaksi, dan total penjualan harian. Tampilannya dibuat lebih rapi dan menarik, sehingga lebih mudah dipahami, terutama untuk pengguna yang ingin melihat performa penjualan secara cepat. Fitur ini sangat membantu untuk usaha kecil, toko, koperasi, kantin, warung, atau bisnis sederhana yang ingin memantau aktivitas penjualan setiap hari. Kemudian, update berikutnya adalah menu laporan penjualan. Pada menu ini, pengguna bisa mengambil data penjualan berdasarkan rentang tanggal. Misalnya, ingin melihat laporan hari ini saja, laporan 1 minggu, laporan bulanan, atau rentang tanggal tertentu sesuai kebutuhan. Caranya cukup mudah. Masuk ke menu laporan, pilih tanggal awal, pilih tanggal akhir, lalu klik tombol tampilkan. Setelah itu, sistem akan menampilkan data transaksi sesuai periode yang dipilih. Di bagian atas laporan, tersedia ringkasan seperti total penjualan, jumlah transaksi, total diskon, dan rata-rata transaksi. Jadi sebelum melihat detail satu persatu, pengguna sudah bisa melihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Di bagian bawah, tersedia tabel detail transaksi. Tabel ini menampilkan informasi seperti tanggal transaksi, nomor invoice, nama kasir, subtotal, diskon, total, dan metode pembayaran. Dengan tampilan seperti ini, proses pengecekan transaksi menjadi lebih mudah dan lebih rapi. Update ini juga mendukung download laporan ke PDF. Setelah data laporan ditampilkan, pengguna bisa klik tombol download PDF. Nantinya, laporan akan dibuka dalam tampilan cetak, lalu bisa disimpan sebagai PDF melalui fitur print dari browser. Dengan fitur ini, laporan penjualan bisa langsung digunakan untuk arsip, dikirim ke pemilik usaha, dibagikan ke bendahara, atau disimpan sebagai dokumentasi bulanan. Jadi, tidak perlu lagi menyusun laporan secara manual dari spreadsheet. Cukup tentukan rentang tanggal, tampilkan data, lalu download PDF. Selain itu, update ini juga tetap menjaga alur aplikasi agar sederhana. Kasir tetap bisa melakukan transaksi seperti biasa, admin tetap bisa mengelola produk, riwayat transaksi tetap berjalan, dan laporan mengambil data dari transaksi yang sudah selesai. Jadi fitur laporan ini sifatnya melengkapi sistem yang sudah ada, bukan mengganti alur kerja yang lama. Kesimpulannya, di update kali ini, KSL Kasirku Pos mendapatkan peningkatan penting pada bagian monitoring dan pelaporan. Pertama, dashboard sekarang lebih informatif dengan grafik penjualan 7 hari dan rekap harian. Kedua, tersedia menu laporan penjualan dengan filter rentang tanggal. Ketiga, laporan sudah bisa didownload ke PDF untuk kebutuhan arsip dan dokumentasi.
Dengan update ini, KSL Kasirku Pos menjadi lebih lengkap untuk membantu pencatatan penjualan harian, pemantauan performa toko, dan pembuatan laporan penjualan secara lebih praktis. Semoga update ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengelola toko, warung, koperasi, kantin, UMKM, maupun usaha sederhana lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus Kucing Story Lab. Sampai jumpa di video berikutnya.